Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 108 dan 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Ini adalah dasar atau dalil dari larangan memaki atau menghina Tuhan-Tuhan sesembahan orang kafir atau orang musyrik. Artinya kita juga dilarang untuk menghina ritual-ritual agama orang lain. Nah, ini loh hebatnya Islam itu. Meskipun Islam menyatakan bahwa orang yang tidak percaya terhadap ketuhanan Allah itu orang-orang kafir, itu orang-orang yang nanti akan disiksa di akhirat. Itu jelas itu. Tetapi penyampaian itu, penekanan itu kepada internal sebagai penguatan akidah dan keimanan orang Islam sendiri. Kita tidak boleh secara memaki, menyampaikan itu kepada non-muslim. Tidak boleh. Karena itu hanya akan, kata Allah, membuat mereka kemudian balik memaki, balik mencaci dan menghina ritual kita, bahkan lebih jauh juga balik mencaci, memaki, menghina Allah sebagai Tuhan kita. Ada dua hal. Pertama, ini menunjukkan betapa kita menjaga mereka supaya tidak tambah tersesat dengan cara menghina Tuhan kita, agama kita. Karena kalau itu terjadi, karena kita hina lalu mereka balik menghina, ini makin tersesat nanti. Makin susah ditolong. Padahal konsep kita itu konsep menolong. Orang selama masih hidup, itu masih punya kesempatan baik. Jangan dihina dulu. Ini kan seperti kalau kamu mau menangkap ikan di sebuah kolam yang dangkal, jangan kau bikin budak atau keruh airnya, tapi malah susah mendapat ikannya. Nah, memaki Tuhan mereka itu seperti membuat keruh air itu sehingga susah kita untuk menemukan atau menangkap ikannya. Jadi jangan. Yang kedua dalam konteks ini adalah toh demikian. Kadang kita sudah tidak menghina agama mereka dalam bukti sirah ini ya, sirah nabawiyah, sejarah para nabi. Rasulullah tidak pernah menghina sudah sesembahan mereka, apa yang mereka puja-puji, tapi mereka ya tetap saja menghina agama dan menghina Tuhannya Rasulullah. Ya wes gitulah, berarti itu searah mereka gitu. Ini intinya jangan biarkan mereka punya modal atau alasan pembenar ketika mereka membantah atau menghina kita. Karena kalau kita menghina duluan, maka mereka akan punya alasan, nah, kamu menghina agamaku, aku ya berhak menghina agamamu. Gitu. Tapi kalau kita tidak menghina, lalu mereka sudah menghina juga, ya artinya kan kita baru tinggal membalikkan, kamu menghina kami. Padahal kami tidak pernah menghina agamamu. Jadi kita berada pada posisi yang lebih kuat bergeningnya. Luar biasa ya, Islam, Allah, dan Rasul-Nya mengajarkan kita bagaimana cara berdebat yang elegan
Bagaimana cara wajadilhum billati ahsan. Jadi la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Di situ ada kalimat adwan, melampaui batas. Kayak sekarang misalnya ada debat-debat antara agama yang ya boleh-boleh saja kalau itu memang untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena kalau sudah sampai pada mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, nanti kalau menghina itu melampaui batas. Saya paling nggak setuju kalau misalnya ada debat antara Islam sama Kristen, kemudian yang Islam itu menghina-hina Nabi Yusuf, Nabi Isa atau Yesus itu. Tuhan kok telanjang apa segala macam. Saya paling nggak setuju saya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu Nabi yang mulia loh ya. Nabi yang mulia. Nabi Isa atau mungkin waktu itu disebut sebagai Yesus, itu bukan sosok Nabi Isa-nya yang salah sehingga dituhankan oleh kaum Nasrani. Jadi kalau berdebat sampai kemudian menghina sosok dari Nabi Isa, Yesus misalnya ke arah body shaming, ke arah fisik Nabi Isa yang tentang rambut gondrongnya, kemudian disalib di tiang salib dengan kondisi telanjang, itu dijadikan bahan hinaan, itu kurang ajar banget. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi hindari. Jadi kita umat Islam itu sudah yakin bahwa yang disalib itu adalah syubbihalahu, ya kan? Apa? Diserupakan. Diserupakan bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Sudah, kita enggak usah ikut-ikutan menghina ya. Jadi kalau sampai ke situ maka di sini disebut aduan. Mereka akan menghina lebih melampaui batas. Akhirnya apa? Nah, sekarang misalnya kita kan juga tidak mau kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi kita dihina-hina kan juga tidak mau kita. Nabi Muhammad dihina sebagai pedofil, Nabi Muhammad dihina sebagai tukang kawin, Nabi Muhammad dihina sebagai macam-macam sekarang hinaan kepada Nabi Muhammad. Sudah melampaui batas aduan. Nah ini jangan sampai terjadi. Saya juga heran tuh kalau di masa Pak Harto dulu, Orde Baru itu tidak ada berani saling dan tidak ada minat untuk saling menghina secara terang-terangan, itu tidak ada. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu hidup berdampingan biasa, tidak saling mencampuri gitu loh. Benar-benar toleransi yang sejati, membiarkan. Tidak ada, hampir tidak ada lah saling hina. Woi, Kristen nyembah salib misalnya. Woi, Islam nyembah batu. Woi, Buddha, tidak ada itu saling begitu dulu itu. Tidak tahu ini sekarang kok marak sekali di medsos terutama saling menghina itu. Saya merasa kalau orang saling menghina di medsos itu para pengecut. Kenapa? Kalau berani ya depannya loh. Ini kan karena dibalik layar, lalu tangannya ini lebih gampang gitu. Jadi tidak takut. Tidak takutnya kalau itu namanya kan wanita selalu diraih kan. Ya kan? Dalam bahasa Jawa begitu. Hanya takut, hanya berani di belakang, tidak berani di depan. Nah, bahkan seandainya sampean berani di depan pun, kita itu loh dilarang untuk ya subbul ladzina yad'una min dunillah, memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jangan. Loh Gus, ketika Nabi Ibrahim
menyatakan kepada umatnya, kamu loh kenapa kok menyembah sesuatu yang tidak layak durruhum wala kaum, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kalian, layak durruhum wala yang faukum, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi mudarat. Itu tidak menghina, itu hanya menyampaikan fakta. Beda ya. Menghina itu kan menyampaikan sesuatu pertama yang tidak sesuai fakta. Yang kedua dengan intonasi merendahkan. Nabi Ibrahim tidak begitu. Pun Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan tentang arca-arca yang disembah atau dijadikan wasilah oleh orang-orang musyrik Mekah, ini sekedar menyampaikan fakta saja. Lah iya toh. Gitu. Nggak kok kemudian menadlon tak. Lihatlah, patungmu udah jelek, bau. Ini yang menghina namanya. Akhirnya dibongkar. Ya, jadi di sana kita akhirnya mendapatkan satu pelajaran. Menghina itu seperti apa, yang menerangkan fakta itu seperti apa. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ya demikian itu dihiasi perilaku mereka itu seperti perilaku baik. Dan hati-hati ya dulur ya, setan itu mampu membuat orang memandang baik perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan buruk mereka itu terasa baik, terasa baik. Jadi dan itu setan yang menghiasi perbuatan buruk itu seolah-olah perbuatan baik itu setan gitu. Jadi bagaimana, coba lihat di surat Al-Hijr ya, coba dilihat di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Sadaqallahul Azim. Nah, jadi setan sudah bersumpah loh. Aku akan membuat mereka menganggap perbuatan yang jelek itu terasa indah, terasa baik. Loh, jadi akan diberikan semacam logika-logika yang seolah-olah itu benar. Makanya hati-hati sampean terhadap ritual-ritual keagamaan kita yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, lalu seolah-olah baik. Itu juga disebutkan tuh dalam Quran surat Fatir. Coba dilihat nih. Ya. Di surat Fatir ayat 8. Coba lihat. Oh, gantian. Sudah ketemu? Surat Fatir ayat 8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sadaqallahul azim. Nah, itu. Lalu bagaimana cara setan membuat sesuatu yang jelek itu tampak baik? Ya dengan cara misalnya memberikan logika-logika tadi, angan-angan kosong. Dilarang, kamu jangan melakukan itu. Loh kenapa? Aku nggak ganggu orang lain kok. Nah gitu. Saya nggak ganggu orang lain kok. Padahal meskipun itu nggak ganggu orang lain, itu ganggu aturan Tuhan. Nggak mau bertutup aurat. Katanya nggak ganggu orang lain. Ganggu. Ganggu. Kenapa? Ya sama dengan orang misalnya sudah tahu ada orang puasa Ramadan, lalu dengan terang-terangan masak di tengah jalan, makan, itu kan memang nggak ganggu orang lain, masak-masakannya sendiri. Itu diterangkan ya dalam surat An-Nisa ayat 120, bagaimana cara setan mengganggu manusia. Coba dilihat tuh. Surat An-Nisa ayat 120. Sudah ketemu? Enggak. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sadaqallahul. Jadi, kamu nanti kalau ini enak loh. Kamu nanti kalau makin banyak inimu enak loh. Padahal makin banyak yang diurus, makin sakit, makin capek, makin begitu. Jadi membangkitkan angan-angan kosong, seolah-olah dengan rakus terhadap harta, seolah-olah dengan rakus terhadap jabatan, seolah-olah dengan ini itu enak, bahagia, padahal makin susah, makin gitu. Nah itu namanya memberikan angan-angan kosong. Nah, apa yang bisa kita lakukan dulu? Kita itu harus fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena logika setan itu kadang masuk akal banget. Sangat bisa diterima akal kadang-kala. Sangat ya logis lah intinya. Itu. Yang selanjutnya kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, kalah. Kenapa? Karena ketika setan hendak menggoda manusia, itu minta izin sama Allah. Jadi setan itu ketika mau goda manusia, itu minta izin sama Allah. Demi kekuasaanmu ya Allah. Gitu. Dengan izinmu ya Allah. Gitu. Lah kalau kita kemudian yang digoda tidak minta kepada Allah, yo kalah loh. Setan aja deket sama Allah, minta kepada Allah. Lah kita yang digoda nggak minta tolong kepada Allah itu. Coba buka tuh dalam Quran surat Shad ayat 82-83. Surat Shad. Sudah ketemu? Surat Shad ayat 82 sampai 83. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua.
kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, itu ya. Jadi dengan kekuasaanmu, demi kemuliaanmu ya Allah, gitu, aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi izin itu sama Allah. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Mukhlasin, ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi ayo kita kalau memang merasa sedang bertempur melawan setan, ya jangan lupa senjata kita itu ad-du'a syaikhul mu'minin. Doa itu adalah senjata pedangnya orang beriman. Banyak berdoa, oke? Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian mereka semua kepada Allah lah tempat kembali dan akan diberitahu apa yang telah mereka kerjakan. Wa aqsamu billahi jada aimanihim la in ja'atum ayatul la yu'minunna biha. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dengan nama Allah bersumpah itu bahwa kalau ada mukjizat pasti mereka beriman. Hai Saleh, aku mau beriman, kami kepadamu, kami beriman. Kalau kau tunjukkan apa sih hal yang hebat, ditunjukkan. Mereka seolah-olah bahwa kami pasti beriman nanti kalau kamu punya mukjizat. Suatu yang luar biasa. Qul, katakanlah innamal ayatu indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Apa? Semua itu dari Allah, kami tidak bisa, kata Nabi. Lalu mendatangkan mukjizat. Mukjizat itu kehendak Allah. Dan kalaupun mukjizat didatangkan, kamu pikir terus kamu beriman. Dah, buktinya betul. Begitu kaumnya Nabi Soleh ditunjukkan ada onta keluar dari batu, lahir dari batu. Kurang apa coba? Beriman. Enggak, wis apa? Padahal Nabi Soleh udah bilang, jangan disentuh sapi itu, biarkan dia makan, minum saja. Digorok sama umatnya Nabi Soleh. Kurang ajar. Ayo coba tunjukkan Soleh. Sudah kami gorok untukmu. Mana datangkan siksamu. Nantang gitu malah. Nabi Lot, umatnya kan LGBT itu. Ya nantang-nantang gitu. Coba datangkan, sudah ya kami mau apa? Mau lebih itu ya kami. Akhirnya disiksa kan. Fidarihim jasimin, mekungkung di rumah mereka masing-masing. Lah sekarang orang-orang yang melakukan LGBT, apakah kemudian juga takut? Enggak, meskipun sudah ada mukjizat waktu itu disiksa semua orang yang mengulangi lagi gitu loh. Ya itulah perilaku setan, perilaku yang disusupkan ke dalam hati manusia. Jadi makanya mukjizat itu hanya bisa dilihat sebagai kebenaran oleh orang-orang yang memang punya jatah iman. Ya, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Izin Gus. Oke, Pak Masukan. Permisi, saderengipun nyuwun pangapunten. Dalam hal kajian Zoom pagi hari ini bisa jadi ada kaitan dengan setan dan jin. Kebetulan keluarga dari Bapak Waluyo Anugrus termasuk jamaah kami itu ada yang sakit. Setelah operasi dari Rumah Sakit Umum Sudarso Pontianak, nah taunya itu dibawa pulang itu ada indikasi-indikasi yang seolah-olah tidak pada fokus operasi yang dioperasi oleh dokter, yaitu bahasa kasarnya Gus, kantilan jin itu loh. Nah itu kalau suwun khususnya pada Gus Glory nyuwun tulung dan umumnya pada seluruh Zoom yang ada di nasional, mohon doanya supaya keluarga Pak Waluyo itu di depan rumah Pak Waluyo itu loh Gus, itu semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Itu yang kita harapkan Gus. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah dari mana sampean tahu dia kena jin? Nah, itu dari ungkapannya Gus. Ungkapannya itu ngelantur, bahkan bilang terus terang bahwa saya itu ikutan dari rumah sakit. Itu sempat ikut dengan pasien itu loh Gus. Itu ya siap. Ya memang cara jin dalam menggoda manusia, kemudian apa ya,
membuat manusia bersyakwa sangka. Termasuk misalnya kalau di desa-desa itu kan ada orang punya tuyul, ya kan? Ada orang punya istilahnya, wong kalau dulu saya kecil itu ada kadang melewati rumah orang yang kayak kelihatan sedikit kayanya mendadak gitu. Lalu orang-orang pada bilang, itu duwe setan itu gitu. Dia punya setan. Lah manusia kok punya setan gimana? Tapi ya begitu. Nanti kadang orang kena itu terus ngomel sampai depan rumah. Aku terno mule gitu. Mulenya diantar gitu sambil ngelantur lalu ke rumah orang itu. Ya itu cara-cara iblis, cara-cara setan jin untuk mengadu domba manusia. Termasuk membuat yuwaswisu fi sudurin nas. Bagaimana caranya? Ya sudah kita berdoa kepada Allah, keluarganya. Orang yang sedang sakit juga diajak berdoa untuk dijauhkan dari segala macam. Sebabun nuzul dari surat Al-Falaq, surat An-Nas, itu kan memang begitu. Surat-surat yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tentu untuk kita juga diwariskan kepada kita untuk kita baca pada saat kita menemukan indikasi adanya yuwaswisu fi sudurin nas, adanya santet, adanya guna-guna dan sebagainya. Itu aja yang kita baca. Kita sudah diberi Allah itu, keluarganya suruh baca yang kuat supaya Allah memberikan kesehatan jasmani rohani. Saya jamaah, saya mengkorakan jamaah kalau gak ajak sama-sama baca surat Tajal itu 100 kali masing-masing Ya, itu. ya, dan itu udah bagus. Diulang lagi terus. Jadi jangan minta Allah memberikan segera. Itu urusan Allah. Jadi kita minta kepada Allah dengan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus dan keluarganya terutama. Sembari gini Gus, ada ilham. Saya bilang itu ilham Gus. Anak kecil bilang katanya karena setelah saya akan baca kalimat suci termasuk Fatihah dan seterusnya 100 kali masih kurang begitu respon dari tingkat ungkapan pasan itu Mas. Ada sembari itu anak kecil itu mengatakan bahwa ini jauh yang bisa mendoakan ini. Walaupun di sini kalau doakan orang sekalimantan enggak bisa respon, tapi kalau Gus Glory dengan teman-teman itu mendoakan itu insya Allah sembuh gitu. Itu saya jadikan anak kecil itu ada bilang begitu, makanya saya itu berkonsisten bahwa mengharapkan betul dari Gus Glory dengan kawan-kawan seluruhnya di tingkat Zoom, tingkat nasional. Saya Pak majukan. Kok nama-nama saya disebut Jin Kalimantan Barat ini gimana? Kok jauh banget? Masa Jin Kalimantan Barat kenal saya? Sampean itu. Kejadian Kalimantan Barat itu seperti itu, Gus. Karena ini apa adanya saja, Gus. Saya itu. Ya, saya percaya. Saya cuma lucu aja majukan. Itu Jin Kalimantan Barat mungkin ikut Zoom atau Facebook saya. Kok kenal saya itu? Tahu Gus ini. Terus saya itu menyampaikan seperti itu. Jika salah, saya mohon maaf. Enggak, saya enggak nyalakan Pak Majukan, santai aja Majukan. Nah, itu sudah saya bacakan, saya kerahkan jamaah itu 100. Alhamdulillah. Belum begitu, gitu loh. Ya, sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim sama dengan kita ketika ada jamaah kajian yang sakit ya seperti kemarin kita membacakan untuk Pak Mamang, kemarin kapan membacakan surat. Jadi penyakit jasmani maupun rohani itu likuli da'in dawaun ya. Setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Kalau penyakit jasmani ya diobati dengan obat-obat herbal, obat kimia. Kalau penyakit rohani ya dengan nasihat maupun doa-doa. Ya sekarang kita doakan bersama-sama ya. Saya bukan dukun, jadi sama dengan sampean punya hak untuk berdoa kepada Allah. Semoga dulur kita yang di Kalimantan Barat diberikan Allah kesehatan jasmani rohani. Kita bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semoga semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwa. Ma bainakum lillahi ma fis samawati. Alhamdulillah, semoga dulur yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan kita semua juga dianugerahi kesehatan jasmani rohani. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sundari? Nanti tak kirimin pulsanya, Mbak. Nanti dikirim aja ya. Oke, terima kasih Bu Sundari. Oke, nanti saya tunggu ya. Matur suwun. Oke, oke Pak. Alhamdulillah, nanti dikirimi sama Pak. Siap, Gus. Sudah dikirimi nanti. Kayaknya dikirimi pecel itu Pak. Amin, alhamdulillah. Sehat selalu, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya dulu semua. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Majukan tadi. Mereka memang bangsa yang juga suka menggoda manusia, sehingga itulah kenapa surat Al-Falaq An-Nas itu diadakan ya. Semoga Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa al-hasdina min jinni syaitan zambi rabbana. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa'na darajatana. Rabbana minna faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa qul lana baba rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa hidayatan qadam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah.